Amin. Ya, puji Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mau buka hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes kita akan baca pasal yang ke-16. Kita baca dari ayat 4b sampai yang ke-15. Yohanes 16 ayat 4b sampai ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikop di sana dikatakan pekerjaan penghibur, yaitu pribadi Roh Kudus itu sendiri. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, perhatikan, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, yaitu pribadi Roh Kudus itu sendiri. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan tetapi, sampai mana tadi ya? 11 ya. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, perhatikan, Ia itu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji nama Tuhan. Dari perikop ini dikatakan tentang pekerjaan penghibur, yaitu Roh Kudus sendiri. Gereja mula-mula kita tahu di mana setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus, itu satu karya yang luar biasa. Bukan oleh karena pekerjaan para rasul-rasul yang ada, tetapi satu hal, bahwa gereja mula-mula yang begitu luar biasa, berkembang dari hari lepas hari, itu tidak luput karena hari ini, di mana kita boleh merayakan yang namanya Pentakosta, di mana Roh Kudus boleh dicurahkan di tengah-tengah umatnya yang sungguh mengasihi Tuhan. Tadi di dalam ayat yang keempat B
Yang awal tadi dikatakan, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal, melalui kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ini, sungguh membawa satu sukacita tersendiri bagi kita sebagai orang percaya. Kenapa kita bersukacita? Tanpa Dia pergi, Dia naik ke surga. Penghibur yaitu Roh Kudus itu sendiri tidak akan turun dan tidak akan tinggal dalam diri kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Justru kita boleh bersukacita karena kebangkitannya, karena kenaikannya. Roh Kudusnya itu hadir dan ada. Memberikan apa? Satu penolong bagi saudara dan saya. Bahkan tadi dikatakan melalui Roh Kudusnya ini boleh menginsapkan saudara dan saya. Dari apa? Dari kuasa dosa. Dan terlebih daripada semuanya itu, oleh karena Roh Kudusnya, maka kehidupan kita akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ini. Melalui firman Tuhan ini saya teringat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Bagaimana seseorang ketika mereka hidupnya dipimpin Roh Kudus. Di dalam Kisah pasal 9 bisa ditampilkan ayatnya. Nah, di sini kita melihat bagaimana ketika Saulus bertobat. Dikatakan di sini, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kita melihat bagaimana kehidupan Saulus sebelum mereka bertobat. Dia adalah orang yang sangat kejam. Menganiaya anak-anak Tuhan pada zaman itu. Dan orang-orang percaya sangat takut dan sangat khawatir dengan kehadiran Saulus ini. Tetapi kita tahu ayat yang selanjutnya, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Simon, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan
Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat yang ke-17 meloncat. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau apa? Dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saulus ini ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia ingin melakukan kejahatannya, ketika mereka ingin menjumpai orang-orang percaya, dan bahkan bukan sampai di situ, mereka tadi minta surat dari majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya mereka diberikan kuasa sehingga memiliki power, kekuatan untuk bisa melakukan kejahatan yang lebih lagi. Namun di hadapan Tuhan ada satu rencana yang terindah. Saulus yang begitu bengis, yang begitu kejam, di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Dia kiwir dia. Enggak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melihat selama 3 hari. Tetapi oleh kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, melalui Ananias ini, ketika mereka ditumpangin tangan, di dalam nama Tuhan Yesus, dia berubah. Selain dia bisa melihat oleh kuasa Roh Kudus, dia juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana selanjutnya ketika Roh Kudus ini memimpin kehidupan Paulus ini? Setidaknya melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, ada 3 hal penting yang kita mau pelajari bagaimana seseorang ketika mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Yang pertama, kalau kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 16, di dalam ayat yang ke-13 di sana dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan apa? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Saulus yang berubah jadi Paulus ini, ketika mereka dipenuhi dan dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus, mengalami satu perubahan yang sungguh luar biasa. Yaitu mereka hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus menolongnya, Roh Kudus menuntunnya. Sehingga Saulus ini mengerti dan bahkan mengenal kebenaran itu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupannya. Sehingga Paulus ini menyadari yang selama ini mereka lakukan terhadap anak-anak Tuhan,
terhadap orang-orang percaya, itu bukan diri kita yang dianiaya, saudara. Tetapi siapa tadi dikatakan? Tuhan sendiri yang dianiaya. Oleh sebab itu, Tuhan yang sungguh mengasihi Saulus ini menjamah hatinya melalui hambanya Ananias, sehingga Saulus ini hidup dalam kebenaran. Dia menyadari dan mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus-Nya. Itu hidupnya dirubah sedemikian rupa. Aduh, ini Pak RT ini nelpon terus. Ya. Ya. Akhirnya Saulus ini mengalami lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka mengenal siapa sebenarnya pribadi Tuhan itu. Hidupnya tidak lagi mengancam seseorang, menganiaya seseorang, yang notabene adalah pribadi anak-anak Tuhan. Saya dulu waktu sebelum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, seringkali memiliki karakter yang kurang baik. Nah, apalagi dulu saya itu seringnya main bola, ya. Jadi kalau main bola, kakinya ditendang, diem aja atau punya rasa membalas. Kalau sebagai olahragawan, ya, kalau disakiti sama lawannya, waduh, pasti. Kalau saudara senang bola, kalau dilihat di TV itu ya, kalau temannya disakitin, waduh, itu keroyokan, rame-rame. Nah, karakternya keras, ingin membalas dendam. Tapi pada waktu itu ketika saya belajar dan dipimpin di dalam kehidupan Roh Kudus itu akhirnya saya berubah drastis. Yang tadinya kalau di sekolah itu juga sering, ya kalau yang namanya anak-anak STM itu ya senangnya gulat. Tapi puji Tuhan, ya pada saat itu setiap kali saya gulat, teman-teman gulat itu, nah waktu itu pelajaran selalu agama aja, agama agama saudara-saudara kita. Nah, setiap agama saya kan keluar. Jadi sama teman-teman tuh nakal sekali. Jadi minta guru yang pelajaran berikutnya itu minta pelajaran, jadi bukunya diminta, jadi nulis di situ. Saya datang tuh udah nggak ada orang, udah pergi. Karena pelajarannya udah diminta, jadi pada difotokopiin semua. Ya, pada ngumpulnya di lapangan. Nah, kalau udah ngumpul di lapangan, wah itu macam-macam kelakuannya. Nggak tahu godain anak SMA yang lain atau yang usil, wah pasti ada aja cara mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, dari situ puji nama Tuhan, ketika saya waktu itu masih muda dan sekarang pun juga lebih muda, ya, ada retreat pemuda GBIS se-Sinode se-Indonesia waktu itu di Tawangmangu, dan saya ikut. Di sana ada kepemimpinan, ada kur, puji-pujian, musik itu dan sekolah minggu, dan ada perwakilan banyak, ada 6 atau 8 orang masing-masing diutus, dan saya kebagian di sekolah minggunya. Dari situ saudara, saya diajar oleh guru-guru sekolah minggu. Di situ waktu itu ada
zamannya pendeta yang luar biasa, Ibu Mary Hartati. Itu waktu itu dipakai Tuhan luar biasa untuk dia ngajar guru-guru sekolah minggu. Dan apa yang dilakukannya itu sungguh luar biasa. Ketika mereka diajar bagaimana cara mengajar sekolah minggu. Dan yang selama ini mereka ngajar sekolah minggu ternyata salah caranya. Dan mereka semua bertobat semua, nangis semua, termasuk saya. Nah, dari situlah akhirnya yang dulu saya kesukaannya main bola itu. Karena waktu itu main bola itu Sabtu Minggu pasti keluar kota sudah. Enggak mau dari Jawa Tengah, mau keliling Jawa Tengah. Saya dulu tidurnya selalu di hotel. Makan enak saudara, dapat duit. Nah tapi setelah itu, setelah mengikuti retreat dari pemuda seluruh Indonesia itu, saya bertobat dan kehidupan saya dipenuhi dengan Roh Kudus dan satu hal akhirnya kesukaan saya itu saya tinggalkan. Nah, saya enggak lagi main tetapi saya mulai belajar bagaimana cara mengajar sekolah minggu. Nah, akhirnya dari ngajar setiap sore itu ada cabangnya di sana tuh ngajar sekolah minggu aja. Selain itu ada doa, persekutuan doa. Ada desa ini, desa ini, desa ini. Nah saya selalu hadir di sana. Nah pada waktu itu saya belum bisa main gitar, saya belum bisa main gini. Cuman saya lihat teman saya yang namanya Sutrisno itu. Dia pintar main musik. Saya lihatin aja caranya dia mejet, caranya apa. Saya lihatin aja. Akhirnya saya pinjem gitar di gereja. Genjreng aja saudara, dalam nama Yesus lagunya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Jerang-jereng aja nggak tahu kemana lagunya. Kuncinya kemana nggak tahu. Tapi seiring sejalannya waktu, Roh Kudus terus bekerja melalui kehidupan pribadi saya. Dan apa yang Tuhan nyatakan itu akhirnya dari saya bisa main drum dan lain sebagainya sampai hari ini oleh kemurahan Tuhan saya boleh ada di tengah-tengah saudara. Nah, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi seperti yang dialami oleh Saulus ini, mereka hidup di dalam kebenaran. Jujur saudara, ketika ingin melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu rasanya tertuduh saudara. Pada saat itu, pengen melakukan hal-hal yang tidak baik itu selalu Roh Kudus mengingatkan jangan, dan jangan. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Yang adalah kebenaran itu sendiri. Makanya ketika saya dipimpin hari lepas hari oleh Roh Kudus. Untuk melakukan ingin sesuatu yang salah itu rasanya itu takut saudara. Enggak ada damai sejahtera. Demikian juga yang dilakukan oleh Saulus ini. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, dijamah Tuhan, diurapi sama Tuhan oleh kuasa Roh-Nya dan dipimpin kehidupannya lebih hari lagi, dia menyadari. Sehingga Rasul Paulus ini, yang awalnya Saulus ini, mereka mau hidup di dalam kebenaran. Sehingga saat dia melakukan hal itu menyadari, oh iya ya, kenapa saya harus menganiaya anak-anak Tuhan. Ternyata yang dianiaya itu bukan anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Dia baru menyadari, oh iya. Makanya ketika dia berjumpa dengan Tuhan, kiwir-kiwir dia, enggak berdaya. Dan Tuhan tangkap dia pakai Tuhan begitu luar biasa. Sehingga dia melakukan hidup di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Kemudian
Hal yang kedua. Hal yang kedua di dalam Yohanes 16 ayat 14 tadi dikatakan. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi hal yang kedua, ketika Saulus ini dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya ini memuliakan Tuhan, saudara. Memuliakan namanya. Karena dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan selalu bisa memuliakan Tuhan di tengah segala situasi dan keadaan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita memuliakan Tuhan dalam segala keadaan? Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 tadi, kalau kita baca ayat selanjutnya, dikatakan tadi ayat yang ke-17, sekarang ini 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dan matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Perhatikan, ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ayat yang ke-19 bagian B. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Saudara, ketika Saulus ini dipimpin dan dipenuhi dengan Roh Kudus, dia memuliakan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20 tadi, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat. Sungguh luar biasa. Kehidupannya berubah drastis. Dia memuliakan Tuhan. Dia datang ke rumah-rumah ibadat. Tampil beda sekalipun. Jemaat-jemaat ini tidak menyangka, heran, begitu heran. Kenapa dia sampai berubah demikian? Sekalipun sekelilingnya belum bisa terima, tetapi dia tetap datang kepada orang-orang percaya untuk memberitahukan bahwa Yesus adalah anak Mesias. Yesus dialah Allah. Sungguh luar biasa. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Kalau belum, itu artinya kita belum mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang begitu lembut dan manis selalu membawa kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan. Apa yang saudara bisa, apa yang saudara mampu, lakukan semuanya itu bukan untuk manusia, bukan untuk kemegahan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun bagian saudara dan saya. Jangan malu-malu saudara. Jangan isin-isin, orang Cirebon kata. Jangan sungkan-sungkan.
Selagi masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita mau lebih lagi dipakai Tuhan, dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang singer, ada yang WL, ada yang guru sekolah minggu, ada yang multimedia, ada yang sound, ada yang pemain musik. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saya yakin dan percaya, hidup kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan sudah menyediakan setiap jerih lelah saudara. Jadi jerih lelah saudara tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan mempermuliakan kehidupanmu lebih lagi dan lebih lagi. Beberapa hari yang lalu ketika saya khotbah di WBI, saya sampaikan, saya baru ngeh. Waktu saya dipimpin kehidupan saya lebih lagi di dalam kehidupan roh. Setiap hari, bahkan kalau malam minggu itu jarang pulang ke gereja, saudara. Hanya apa? Hanya membersihkan dan ngatur kursi. Bahkan ngepel, saudara. Itu saya lakukan. Digajikah? Dapat PK? Orang Indramayu bilang, nehi mereketehe. Tidak, saudara. Itu saya lakukan. Bukan setahun, 2 tahun, saudara. Selagi saya masih menjadi jemaat di GBS pada waktu itu. Saya lakukan terus-menerus. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika kakak saya yang Pak Pur datang ke Cirebon tahun 88. Kemudian tahun 89 saya diajak main di tempat ini, Cirebon selama mungkin seminggu atau ya seminggu kan. Nah, saya datang ke Cirebon, saya beribadah di gereja Isal Masih. Dikenalin sama teman, dan kebetulan teman itu kerjanya di Pen in Bank. Nah, saya dikenalin dan saya beribadah bareng di situ. Apa yang terjadi? Saya disuruh bikin surat lamaran. Ya kan aneh, saudara, saya itu STM tapi disuruh bikin surat lamarannya di bank. Enggak masuk di akal. Akhirnya saya bikin dan hari Sabtu itu, ya pokoknya dalam 1 minggu itu, dan saya Sabtunya pulang. Minggu ditelepon, Mas Pri, Senin masuk ya katanya. Senin suruh, jadi balik lagi saya, saudara. Setelah saya renungkan dan renungkan. Ketika saya belajar mempersembahkan kehidupan saya buat Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Ternyata Tuhan sudah menyediakan upah buat saya. Apa yang terjadi? Saya diterima dan saya masuk kerja di yang namanya Bank Pen ini tuh. Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal, saudara. STM kok masuknya perbankan. Tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Tuhan nyatakan. Dan setelah saya masuk di dalamnya, saya waktu itu bagian giro. Kepala bagian saya itu malah SMP, saudara.
namanya almarhum Bapak Bambang. Tapi saudara, kerjanya luar biasa. Kalau di Giro itu selalu megang cek atau BG. Dapat transferan, kiriman, barter dari bank satu bank lain. Itu jumlahnya bukan 100, 200, ribuan saudara. Cabangnya waktu itu paling banyak di Cirebon. 12 kalau nggak salah pada waktu itu. Paling banyak di Pen Indo cabangnya. Kerjanya saudara, itu ngelihat ceknya aja tapi tangannya di kalkulator cuman gini aja saudara. Lulusan SMP saudara. Luar biasa. Tapi saya pikir oh iya, yang dinilai itu bukan karena ijazahnya, tapi keterampilannya. Bakatnya luar biasa. Waduh, gini aja enggak. Jadi ini udah ada matanya sendiri. Waduh, luar biasa. Nah, dari situ saya baru ngeh, oh iya. Ketika hidup kita dipimpin Roh Kudus, semestinya kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Ketika kita memuliakan nama Tuhan, ada sesuatu tuh yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Mau kita memuliakan Tuhan? Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ada hal yang akan disingkap Tuhan malam ini. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir di dalam ayat yang ke-15. Kembali ke Yohanes 16 tadi. Ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, tadi Saulus tadi apa? Dia yang mereka lakukan adalah mereka hidup memberitakan apa yang kita terima dari Tuhan. Artinya apa? Kita ini boleh menjadi saluran berkat. Termasuk kita boleh memberitakan kabar sukacita Injil. Harus kita beritakan kepada banyak orang. Dan pertama kali saya menyaksikan Tuhan pada waktu itu di Pen In juga, saudara. Ada teman saya yang namanya Ernie. Itu kalau sore minta saya ngajarin nyanyi. Selain ngajarin nyanyi, saya juga memberitakan kabar sukacita Injil Kristus. Bukan itu saja, yang tidak seiman pun saya belajar. Sekalipun saya dimarahin saudara. Maaf. Pada waktu itu yang saya berita enggak tahunya, saya belum begitu kenal. Ternyata anggota keraton saudara. Keraton masih keluarga keraton. Tapi puji Tuhan, saya diberikan kekuatan sama Tuhan. Yang menjadi bagian saya, yang penting saya sudah memperkenalkan pribadi Yesus sebagai juru selamat. Itu sebabnya Saulus yang begitu jahat kejamnya itu, mereka dibaptis hidup baru. Mereka menjadi penjala jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Nah, saat ini mari 3 hal ini hal yang penting bagi kita. Ketika kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita memiliki kehidupan, hidup dalam kebenaran, hidup memuliakan Tuhan, dan kita hidup boleh memberitakan kebenaran sabdanya. Puji nama Tuhan. Itulah satu dampak
orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, kalau saudara rindu lebih lagi dipimpin Roh Kudus, mari kita buka hati kepada Tuhan. Buka hati baginya. Saya yakin kehidupan kita terus seiring sejalan dengan kebenaran firman-Nya, sehingga hidup kita boleh mempermuliakan namanya, dan nama Yesus sendiri dipermuliakan. Amin. Tundukkan kepala kita. Saya minta para pemain musik maju ke depan.